Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dea Milana Fitri akan mempresentasikan tugas kemaritiman saya tentang sosial budaya maritim. Sosial budaya maritim. Budaya maritim adalah kompleks gagasan, ide, pengetahuan, nilai, norma, aturan yang terkait bidang maritim dan dijadikan pedoman perilaku, ekonomi, bisnis, jasa, dan politik individu atau kelompok masyarakat, nelayan dan non-nelayan untuk mencapai kepentingan sosial ekonominya guna menghasilkan produk. Masyarakat di wilayah maritim perlu menerapkan budaya maritim agar wilayah mereka dapat terus berkembang dan bersaing dengan wilayah maritim lainnya. Pengembangan budaya maritim memerlukan komitmen antar pelaku dengan tidak mementingkan diri sendiri. Maka dari itu diperlukannya kesadaran-kesadaran pada pelaku pengembang budaya maritim. Berikut 7 kesadarannya. Yang pertama, kesadaran persatuan dan kesatuan yang kokoh antara wilayah kepulauan yang ada pada provinsi berbasis maritim. Kedua, kesadaran generasi muda yang berwawasan maritim, karakter dan jiwa bahari yang kokoh. Ketiga, kesadaran kepemimpinan nasional dan daerah yang harus fokus pada sektor kelautan. 4. Kesadaran pentingnya pendidikan yang berbasis kelautan. 5. Kesadaran menjaga lingkungan hidup dalam aspek lingkungan kelautan. 6. Kesadaran untuk membangun industri berbasis maritim. 7. Kesadaran untuk berinovasi dan mencari domain bisnis berbasis maritim. Wilayah maritim Indonesia memiliki berbagai potensi maritim, antara lain industri bioteknologi kelautan, perairan dalam, deep ocean water, wisata bahari, energi kelautan, mineral laut, pelayaran, pertahanan, serta industri maritim. Sebenarnya dapat memberikan kontribusi besar bagi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia. Beberapa contoh potensi wilayah maritim. Yang pertama ada wisata bahari Raja Ampat, yang sering disebut sebagai surga di ujung Papua. Raja Ampat bisa dikatakan sebagai salah satu surganya wisata bahari, bukan hanya di Indonesia, tapi juga di dunia. Yang kedua ada energi kelautan. Energi kelautan atau energi laut adalah salah satu dari energi terbarukan paling potensial. Energi laut bisa menggerakkan pertumbuhan ekonomi dan memberi lapangan kerja. Contohnya di Eropa diharapkan sekitar 26.000 pekerjaan akan tercipta pada tahun 2020 sebagai efek ekspansi dan eksploitasi energi laut. Ketiga ada industri bahari, merupakan kegiatan yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya kelautan, antara lain berupa industri galangan kapal, industri pengadaan dan pembuatan suku cadang, industri peralatan kapal, dan industri perawatan kapal. Selain memiliki potensi besar, wilayah maritim juga memiliki kekhawatiran, yaitu yang pertama rawan penyelundupan, yang kedua rawan bencana, yang ketiga transportasi yang relatif sulit dan mahal, yang keempat penyebaran penduduk yang kurang merata, yang kelima akses informasi yang minim menyebabkan masyarakat di wilayah tertentu terkucilkan. Disinilah peran pemerintah sangat diperlukan, yaitu yang pertama dengan melakukan peningkatan dan pengembangan budaya maritim berupa koordinasi antara pemangku kepentingan dalam pengawasan dan pengelolaan laut. Yang kedua dengan melakukan pengarahan zonanisasi daerah penangkapan ikan antar wilayah agar tidak terjadi perebutan area dan daerah penangkapan ikan. Yang ketiga melakukan penyederhanaan langkah atau mekanisme untuk izin berlayar atau izin kapal. Yang keempat, melakukan pendampingan sumber daya untuk masyarakat agar dapat mengikuti lagi pembangunan dan pengembangan potensi kemaritiman. Yang kelima, melakukan pemetaan industri dan jasa maritim agar menjadi jalur perdagangan dunia yang akan melibatkan berbagai negara lain di dunia. Sekian yang dapat saya sampaikan, terlebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.